hari ini? Baik. Pada sehat? Alhamdulillah. Masih semangat enggak? Masih. Seperti biasa, yel-yelnya. Historistik. Tepuk tangan dong. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada KN yang telah mempersiapkan dan fokus untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan tanya bikin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Bapak cek dulu pelajaran hari semua. Sebelum kita masuk ke materi, masih ingat materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Masih. Materi tentang apa? Teori masuknya agama dan kebudayaan hidup bernusantara. Teori masuknya agama dan kebudayaan Indonesia ke Nusantara. Berapa teori? 4. Teori apa aja? Teori Brahmana, teori Ksatria, teori Vaishya, teori Anusati. Bagus, setuju. Oke, selanjutnya coba perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa saja? Yang pertama ini gambar apa? Ini gambar apa ini? Coba lagi, ini gambar apa? Perahu layar Pak. Yang kedua gambar apa? Ya. Jembatan Ampera di Sungai Musi Palembang. Yang ketiga ini gambar apa? Candi yang berada di pedalaman pegunungan. Candi yang ada di pedalaman. Yang terakhir, pelabuhan Pak. Ini gambar pelabuhan. Nah, setelah memperhatikan gambar di depan, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar berikut? Dan kira-kira apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Oke. Daerah-daerah tersebut merupakan kerajaan kedudukan. Ya, betul jawabannya. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, gambar-gambar tadi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan dua kerajaan besar yang bercorak di Bukan di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Gambar jembatan Ampera di Sungai Musi diperkirakan merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Gambar perahu layar merupakan replika kapal layar tradisional Majapahit yang dibuat oleh pemerintah untuk mengenang kejayaan Majapahit dan diberangkatkan ke Jepang. Perayaannya dinamakan Ekspedisi of Spirit Majapahit tahun 2016. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Bapak minta tolong bacain siapa? Orang. Elsa, ini saya keras. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem learning dengan metode team lecture, ceramah, diskusi, dan tanya jawab diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi kerajaan bersama dulu dan Buddha di Nusantara secara jelas. 5. Menyajikan hasil diskusi mengenai perbedaan kehidupan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dari berbagai segi kehidupan dalam bentuk presentasi di depan kelas dengan baik, serta mencanangkan dimensi profil belajar Pancasila bergotong royong dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Elsa. Sebelum Bapak memulai atau berkelompok, kita harus breaking dulu ya. Tes breakingnya berupa tebak-tebakan saja. Dengerin baik-baik soalnya. Cluenya orang ketiganya harus di bawah. Orang pertamanya Rian. Orang keduanya Wahabi. Orang ketiganya siapa? Angkat tangan. Jangan. Makanya dengerin ya, ini logika. Cluenya orang ketiganya harus di bawah. Orang pertamanya misalkan Pak Randy, orang keduanya Kak Dimas, orang ketiganya siapa?
Oh, ya kan. Oh, yang ketiganya Bulis. Oke, betul. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran secara umum dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah (PBL) ya, dan dengan metode Inverser dengan materi kerajaan, Sriwijaya dan Majapahit. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran secara umum. Yang pertama, orientasi masalah dan membentuk kelompok. Yang kedua, diskusi berpasangan dan kelompok besar. Ketiga, sharing informasi dari pasangan kepada kelompok besar. Yang terakhir, presentasi di depan kelas. Ya. Nah, di sini ada video. Foto sama kalian. Oke, kita lanjut video kedua ya. Mojokerto adalah salah satu daerah di Jawa Timur. Lokasinya 9 raya dari kota Surabaya. Berbagai peninggalan kerajaan Majapahit membebani dan Mojokerto, mulai dari bangunan, struktur maupun arsitektur. Di sini ya, kita lanjut lagi. Setelah kalian menonton kedua video tadi, informasi apa saja yang kalian dapatkan setelah menonton kedua video tadi? Coba kemukakan. Ya, Riasi. Dari kedua video tersebut menceritakan bahwa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya pernah berjaya di Indonesia. Bukti peninggalannya pun masih ada meskipun tidak lengkap dan hanya berbentuk replika. Ya, bagus jawabannya. Betul ya. Jadi kalau Sriwijaya dan Majapahit itu kerajaan itu terkenal dengan kerajaan terbesar ya di Nusantara dengan sistem kemaritimannya ya, seperti itu. Nah, coba kita lanjut ya. Setelah kalian menyimak dua video tadi, menurut pendapatmu bagaimana pemerintahan kerajaan Sriwijaya maupun kerajaan Majapahit dalam mengelola kerajaannya dapat menjadi dua kerajaan besar di Nusantara? Analisislah dari berbagai sektor kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Permasalahan ini akan diselesaikan dalam LKPD. Nah, sebelum Bapak membagikan LKPD, Bapak mau ngasih. Nah, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu, Indonesia awalnya mempunyai sistem pemerintahan yang dianut dengan sistem pemerintahan desa ya, yang dipimpin oleh seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya atau disebut dengan sistem primus inter pares yang sudah Bapak jelaskan minggu-minggu yang lalu. Nah, dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha muncullah konsep dewa raja, di mana pemimpin tertinggi suatu kelompok adalah seorang raja yang dianggap sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Dari konsep dewa raja tersebut, kemudian Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Nah, di sini ada kerajaan-kerajaan Hindu, di antaranya Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Mataram Hindu, dinasti Sanjaya, Kendiri, Singasari, Majapahit, dan Medang Kamulang. Nah, selanjutnya kerajaan-kerajaan Buddha. Ada Sriwijaya, Melayu, Kalingga, dan Mataram Buddha, dinasti Sailendra. Walaupun banyak lagi kerajaan-kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Nah, dua kerajaan besar di Nusantara yang bercorak Hindu dan Buddha yang akan kita bahas, Sriwijaya dan Majapahit. Selanjutnya. Nah, dalam mengkaji kehidupan kerajaan, maka harus dikaji pula kehidupan kerajaan tersebut dalam beberapa aspek kehidupan. Dalam hal ini, setiap kerajaan akan dibahas dari 4 aspek kehidupan secara berkelompok. Nah, ini ya, nanti dibagikan di kelompoknya. Yang pertama, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya. Nah, coba sekarang
langsung duduk berkelompok. Yang Bapak udah bikin, yang di share ke grup kemarin, 4 kelompok ya, langsung duduknya berkelompok. Sudah duduk berkelompok, jangan dulu bergabung ya, karena kita ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok besar, udah anggotakan 8 orang. Kelompok kecilnya berpasangan, saling berpasangan. Udah di dulu. Jangan ini. Nah, coba sekarang kalian scan dulu barcode. Di barcode ini ada LKPD. Sok scan. Kalau sudah dibuka, perwakilan kelompok 1 orang ke depan, kita akan acak ya menggunakan spinner. Ya, sok. Udah 1 kali aja. Berarti kelompok Ali kebagian Sriwijaya 2. Udah duduk. Jaya 1. Kelompok Lehan bagian Majapahit. Sekarang udah dibuka LKPD-nya. Kan menjelaskan dulu LKPD-nya. So, perhatiin dulu ke depan. Di sini LKPD-nya. Perhatiin dulu. Jangan ngobrol. Perhatiin dulu ya, biar kalian paham. Di sini, nah, di sini akar masalahnya ya. Kalian nanti baca. Masalah dari soal yang sini ada petunjuk LKPD. Coba lihat-lihat ke depan. Jadi di sini ada nama kelompok besar ya, ada 8 orang. Nah, di sini ada nama pasangan. Jadi kalian di kelompok besar itu saling berpasangan. Nah, di sini materinya tentang Kerajaan Sriwijaya, berarti kelompok Sriwijaya 1. Terus submaterinya kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Berarti ngejain soal yang ini kalian ya. Yang Sriwijaya 2 mana? Jadi kan ini ada 4 baris. Misalkan ini Kerajaan Sriwijaya 1, Sriwijaya 2. Berarti yang baris pertama itu berarti kebagian sistem politik Kerajaan Sriwijaya sesuai soal ini ya. Di sini ada tahapan berpikir. Ini ada soal yang tahapan ini berarti tetap soalnya sama, yang membedakan soal yang ini. Nah, tahap pair ya, berpasangan, yang membedakan ini. Contoh, misalkan kelompok Sriwijaya 1 yang baris pertama, ini kebagian soal yang pasangan 1 ya. Yang kedua, berarti ini pasangan Sriwijaya 2 pasangan. Nah, yang ini mah nanti tahap share berbagi ya. Nanti kalian kembali ke kelompok besar, diskusi, berbagi, sharing. Terus nanti kalian presentasikan di depan kelas. So, buka LKPD-nya. Nah, ini bahan referensi lagi buat soal-soal yang kalian kerjakan oleh scan barcode. Oke. Berpasangan ya, kerjain berpasangan. Ada yang ditanyakan nggak? Kita udah paham kan? Ada yang ditanyakan boleh. Sok diskusi dengan masing-masing, diskusi sama temannya, diskusi. Pasangan kan ini berpasangan, diskusinya berpasangan dulu. Sok diskusi. Boleh langsung ditulis di LKPD yang di HP ya, aplikasi itu. Boleh kalau misalkan kalian mau ditulis dulu di buku catatan boleh ya, dua-duanya juga boleh. Sok diskusikan. Ilham yang masing-masing hal, diskusi sama Rafli. Kalau yang sudah nemu jawabannya langsung saja ya, biar waktunya nggak lama, langsung nanti kembali ke kelompok besar.
Udah selesai sok. Berbagi dengan kelompok besar. Ya sok langsung bergabung. Sok duduknya boleh langsung duduk gabung. Nanti kan kita ada presentasi lagi ke depan ya. Jangan ngobrol, hei. Ayo, ayo, ayo. Ngobrolnya tentang materi aja. Sok. Sok, mau siapa dulu yang ke depan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin semuanya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Resi Graciani. Di sini saya menjadi perwakilan dari kelompok 1, di mana kebijakan politik luar negeri Kerajaan Sriwijaya. Nah, salah satu politik luar negeri Kerajaan Sriwijaya adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah atau sekitar wilayah Semenanjung Melayu dan Jawa. Kemudian, baik, terima kasih perhatiannya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya boleh sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamesi dari kelompok 2. Izin bertanya, kan tadi dijelaskan salah satu politik luar negeri Kerajaan Sriwijaya adalah dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar Semenanjung Melayu dan Jawa. Nah, tujuan utama Kerajaan Sriwijaya menyerang kerajaan di wilayah sekitar Semenanjung Melayu dan Jawa itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Tujuan utama Kerajaan Sriwijaya menyerang kerajaan-kerajaan lain yaitu untuk menaklukkan bandar pelabuhan asing di kawasan sekitarnya untuk menjaga dominasi perdagangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus pertanyaannya dari Elma ya. Apa tujuan untuk menaklukkan? Karena ingin memperluas, betul yang disampaikan Raisa, memperluas kekuasaannya. Karena Sriwijaya tidak mau didominasi oleh kerajaan lain. Dan tempatnya juga strategis, yaitu jalur perdagangan ya. Jadi disebut juga Sriwijaya itu menguasai sistem kemaritiman, makanya disebut itu. Oke, selanjutnya kelompok yang lain. Ada yang mau ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila. Saya perwakilan dari kelompok Majapahit 1. Kehidupan politik masa Kerajaan Majapahit mulai berkembang semenjak masa pemerintahan Raden Wijaya 1293 sampai 1309 Masehi. Kemudian terus mengalami kemajuan di masa kejayaan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Perjalanan politik masa Kerajaan Majapahit sesungguhnya menarik ditelusuri. Salah satunya sistem pemerintahannya yang unik. Majapahit menggunakan mitreka satata atau mitra dengan aturan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa negara independen luar negeri yang setara dengan Majapahit bukan bawahan dalam kekuatan Majapahit. Jadi Majapahit bersifat bersahabat dengan negara lain. Bisa disebut sebagai negara aliansi. Lalu untuk kedua, kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Mampu mengembangkan sektor ekonomi yang beragam dan saling terkait, seperti pertanian, perdagangan, pajak, pertukaran, dan kerajinan tangan. Faktor pendukung perekonomian Majapahit ada dua faktor.
yaitu keberadaan Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Apa penyebab keruntuhan Majapahit? Nah, untuk penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit ini ada banyak faktor. Beberapanya pertama ada kematian Hayam Wuruk, terjadi peperangan Paregreg, adanya permasalahan di dalam kerajaan, kebangkitan Malaka, pengaruh dari dinasti Ming, sehingga munculnya Kerajaan Demak hingga persebaran ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya puncak dari keruntuhan Majapahit itu adanya serangan dari kerajaan Demak sama Islam, gitu ya. Oke, presentasi dan tanya jawab sudah selesai. Kelompok semua Bapak ucapkan terima kasih. Setelah menyelesaikan KPD dengan baik. Oke, sekarang mari kita sama-sama simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini sama-sama ya. Jadi tadi kita sudah membahas dua kerajaan besar di Indonesia ya, dan memiliki corak kepercayaan yang berbeda. Kerajaan apa saja? Sriwijaya menganut kepercayaan agama Buddha. Majapahit menganut kepercayaan Hindu. Nah, masa puncak kejayaan Sriwijaya itu pada masa Raja Baladewa. Ya. Sedangkan Majapahit mengalami puncak kejayaannya pada kerajaannya Hayam Wuruk dan Mahapatinya dengan terkenal dengan Mbah Palapanya ingin mempersatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan. Nah, Sriwijaya itu kan letaknya di mana? Palembang di Sungai. Sedangkan apa namanya? Majapahit terletak di mana? Mojo berdekatan dengan Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo. Keduanya itu memiliki sistem kemaritiman yang sangat kuat ya. Oke, dari sini sampai sini berdasarkan materi yang telah kita pelajari, adakah materi yang belum dipahami? Paham? Yang belum dipahami nggak? Oke, tidak. Oke, apa saja yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Terima kasih. Lalu pelajaran atau nilai baik apa yang bisa kalian ambil setelah belajar hari ini? Angkat tangan satu orang. Oke, aku yang satu lagi. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu kita bisa mengetahui kerajaan apa saja yang pernah berjaya di Nusantara ini, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada, Pak. Ada. Sebelum kita evaluasi. Oke, Dian, apa yang pertanyaannya? Ini bertanya apa? Tadi kan membahas tentang kerajaan Majapahit. Majapahit itu terletak di pedalaman atau pegunungan, tapi kok bisa sih jadi berkembang menjadi kerajaan lain? Oke, bagus sekali pertanyaannya dari Dian ya. Jadi begini, walaupun Majapahit letaknya itu di pedalaman, menganut sistem agraris, tadi kan sudah dijelaskan sama Sheila ya. Jadi saking luasnya kekuasaan Majapahit itu, dari sistem agrarisnya juga berkuasa, pedalamannya dari sistem kemaritiman juga berkuasa, dibuktikan dengan Majapahit menguasai sungai tadi, jalur perdagangan, Sungai Berantas dan Bengawan Solo seperti itu ya. Jadi agrarisnya bagus, sistem maritimnya juga bagus, dan makin sini jalur perdagangannya kekuasaan Majapahit itu adalah jalur perdagangan Sungai Berantas dan Bengawan Solo.
Baik Pak, terima kasih. Oke, kita lanjut ke evaluasi. Kalian kerjakan soal likuisis, ya. Sok langsung buka HP-nya. Sok cepat langsung masuk. Nanti yang ada 3 ya. Yang pertama, kedua, ketiga dapat hadiah dari Bapak. Seberapa paham kalian setelah mempelajari materi hari ini? Kita akan melakukan evaluasi likuisis. Paham nggak? Sok kerjain soalnya. Baru 3 orang, ayo cepat. Baca baik-baik soalnya. Waktunya 10 menit ya. Ini hanya 5 orang. Kerjakan sendiri, jangan ada yang lihat temennya, jangan nyontek. Ayo cepat. Oke, udah selesai ya. Berarti yang pertama itu Rian, Riasi, yang kedua, yang ketiga Elsa. Ambil kesinian. Riasi mana? Oke. Oke, buat PR ini kalau ditulis sambil ditulis, buatlah timeline mengenai Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dari awal berdiri sampai keruntuhannya. Bisa dibuat di buku tulis atau melalui Canva, bebas ya Ibu ya. Kerjakan di rumah, nanti kita bahas minggu depan. Sudah? Alhamdulillah kita selesai ya. Tutup dengan berdoa. Kita di depan doanya. Ini bareng-bareng doanya ya. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.